Halo, assalamualaikum. Nama saya Dr. Lita. Di video kali ini saya akan membahas mengenai requirement koas atau pasien apa aja sih yang dibutuhkan saat koas. Dan ini berguna sekali bagi adik-adik yang mungkin mau masuk koas atau masuk klinik, atau juga berguna bagi orang lain agar mengetahui apa aja sih yang dibutuhkan pasien koas tersebut. Yuk mari kita bahas. Jadi kalau nanti kalian masuk koas, nanti kalian bakal dikasih buku seperti ini. Ini tuh buku per departemen. Jadi kan kalian pasti sudah belajar di S1 kemarin kalau koas itu atau kedokteran gigi itu ada departemennya, ada beberapa departemen. Departemennya ini cukup banyak, makanya kalau koas kan butuh pasien yang sangat banyak karena per departemen tuh ada banyak. Dan departemennya itu ada, yang pertama ada bedah mulut, kemudian ada IKGA atau ilmu kedokteran gigi anak, kemudian ada IPM atau ilmu penyakit mulut yang membahas mengenai penyakit-penyakit mulut dan sekitarnya, kemudian ada KG atau itu ilmu konservasi gigi yang membahas mengenai yang berhubungan dengan estetik seperti penambalan dan lain-lain. Kemudian ada periodonsi. Nah, kalau periodonsi ini membahas mengenai struktur pendukung jaringan gigi. Dan kemudian ada prostodonsi. Kalau prostodonsi ini dia berhubungan dengan pemeliharaan atau rehabilitasi gigi dengan tujuannya memperbaiki penampilannya. Kemudian setelah itu ada radiologi. Kalau radiologi kan udah tau lah ya, radiologi kan mengenai ronsen atau radiografi. Dan ada ortodonsi atau mengenai posisi keabnormalan dari gigi. Tadi saya baru menyampaikan mengenai departemennya, itu belum pasiennya, dan masing-masing pasiennya ya per departemennya pasti itu berbeda-beda. Kita mulai ya buat yang pertama dulu. Yang pertama, ortodonsi. Kalau ortodonsi ini merupakan salah satu cabang kedokteran gigi yang membahas mengenai posisi gigi yang tidak normal atau dia tidak sesuai dengan posisi yang seharusnya. Entah dia agak miring ke kiri atau agak miring ke kanan atau condong ke depan atau condong ke belakang. Nah, itu masuk ke ortodonsi. Juga ada indikasinya masing-masing. Kalau di koas kan kita mengerjakan yang ortodonsi lepasan atau dia yang bisa dilepas, tidak yang cekat. Nah, kalau ortodonsi lepasan ini indikasinya adalah untuk pasien dengan keabnormalan gigi itu ringan sampai ke sedang. Jadi yang bisa dikoreksi dengan ortodonsi lepasan. Kalau yang sudah maloklusi atau sudah keabnormalan giginya parah, itu masuknya yang ortodonsi cekat. Jadi tidak diperbolehkan. Ini ada gambar di sekitar ini, mungkin bisa membantu secara visualnya. Jadi yang seperti itu carinya gitu. Terus berapa sih Kak jumlahnya? Nah, kalau untuk jumlah pasiennya berapa yang dibutuhkan itu sebenarnya sesuai instansi kalian, sesuai RSGM kalian atau sesuai universitas kalian. Tetapi biasanya itu nggak banyak kok, cuma 2-3 pasien saja. Kenapa sedikit? Karena kalau pasien ortodonsi ini tuh perlu kontrol yang berkala, jadi seminggu sekali kontrol, dan itu minimal 8 kali kontrol, jadi dia tuh jangka panjang. Terus yang kedua, yang pertama udah beres ya mengenai ortodonsi, udah beres. Kita menuju yang kedua, itu adalah periodonsi atau salah satu cabang kedokteran gigi yang membahas mengenai struktur jaringan pendukung gigi seperti misal gusi atau gingiva dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan mengenai jaringan pendukung gigi tersebut. Ini kita membahas scaling dulu ya, scaling atau pembersihan karang gigi. Dan di sini biasanya banyak sekali pasien yang mau sih. Ya siapa yang nggak mau dibersihin karang gigi secara gratis. Secara kalau scaling di luar itu biayanya mahal, mungkin di atas 150 ke atas atau mungkin 300 juga banyak. Jadi untuk scaling ini saya kira nggak ada masalah karena banyak pasien yang ingin di scaling. Dan buat requirement koasnya itu kita harus mengumpulkan 15 pasien. Ini bisa kurang bisa lebih ya, tergantung universitas kalian. Dan kalau scaling ini biasanya juga ada dua, ada scaling yang USS sama scaling yang manual.
Kalau USS kan dia menggunakan alat scaler. Kalau yang USS kita menggunakan alat juga, tapi lebih ke alat instrumen atau alat yang dia manual pembersihannya. Ada kuretase. Kalau kuretase ini dia tuh perawatan untuk membersihkan jaringan yang mati atau jaringan nekrotik yang terdapat di dalam gusi atau di dalam gingiva. Nah, kalau ini maksudnya pembedahan, tapi pembedahan yang tertutup sih. Jadi dia nggak masuk yang bedah mulut, tapi tetap masuk ke periodonsi karena dia lebih ke jaringan pendukung gigi. Buat requirement koasnya sendiri, kalau untuk kuretase itu hanya 2-3 pasien kok. Enggak, 2-3 kasus. Karena bukan mengenai jumlah pasien yang dihitung loh, tapi jumlah kasus yang ada pada satu pasien tersebut. Jadi bisa misal satu pasien bisa buat beberapa kasus itu bisa. Kemudian yang selanjutnya periodonsi lainnya itu requirementnya juga ada splinting. Kalau splinting mungkin kalian pas skillab yang mungkin yang ini masih S1 juga tahu ya. Ini sudah pernah dilakukan dan ini juga dilakukan juga nanti di koas. Indikasinya kalau secara umum sih buat gigi yang goyang gitu. Biasanya pasca trauma atau pasca kecelakaan biasanya terus dilakukan splinting. Nah, itu paling kalau di koas nggak banyak, paling 1-2 pasien aja. Departemen IKGA atau Ilmu Kedokteran Gigi Anak. Nah, ini yang susah-susah gampang sih, karena kalau merayu anak buat jadi pasien tuh sebenarnya agak ya susah gampang itu, karena misal ada yang pasiennya awalnya mau, tapi setelah sampai di RSGM itu pasiennya tiba-tiba nangis, ngajak pulang dan lain-lain. Pokoknya ya serba drama kalau anak sih. Buat video suka duka koas ada di video sebelumnya, bisa dicek ya. Untuk requirement koas IKGA itu juga dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang pertama ada yang buat pencegahan, kemudian yang kedua itu adalah penambalan, yang ketiga itu yang mengenai pencabutan. Yang pertama dulu mengenai pencegahan, itu contoh kasusnya itu adalah TAF atau topical aplikasi floor. Itu yang dibutuhkan pasiennya kalau nggak salah 2 atau 3 pasien, kurang lebih segitu ya. Dan juga kalau yang kedua preventif lainnya atau pencegahan lainnya itu fissure sealant. Nah, fissure sealant ini biasanya requirement koasnya itu ada 4 pasien sih. Kalau kategori pencegahan ini ya itu maksudnya itu sebelum gigi anak terjadi karies atau gigi berlubang. Jadi dilakukan pencegahan agar giginya itu tidak rentan terhadap karies. Intinya biar giginya kuat lah, dicegah seperti itu. Terus yang kategori yang kedua itu penambalan. Kalau penambalan ini bisa untuk penambalan gigi depan maupun gigi belakang, gigi anterior maupun posterior ya. Bisa biasanya sih menggunakan GIC, Compomer, kemudian RMGIC, tapi beda-beda. Kalau yang buat requirementnya berapa itu beda-beda sih. Ya ada yang 2-5 lah, pokoknya ya banyak lah. Siapin aja anak yang banyak kasus buat ditambal gitu aja. Kemudian ada lagi itu pulpotomi atau perawatan saluran akar yang dilakukan pada gigi desidui atau pada gigi anak. Itu juga dilakukan pulpotomi atau pulpektomi. Biasanya 1-2 pasien aja sih. Terus selanjutnya itu adalah mengenai pencabutan gigi anak ya. Kan anak kan biasanya giginya masih gigi susu atau gigi desidui. Jadi diindikasikan untuk dilakukan pencabutan. Nah, ini bisa gigi depan maupun belakang juga bisa aja. Dan requirementnya itu cukup banyak sih, kira-kira tuh di atas 5 ya. Oh iya, buat pencabutannya tadi itu ada 2 sih, ada 2. Yang pertama bisa pencabutan menggunakan klor etil atau menggunakan CE. Yang kedua bisa pencabutan dengan menggunakan infiltrasi atau menggunakan, biasanya kalau untuk anak digunakan Cytojack. Kita lanjut ke selanjutnya, ke konservasi gigi atau KG. Nah, kalau KG ini penambalannya ada 2 ya, penambalan biasa sama penambalan yang endodonti atau perawatan saluran akar. Kalau yang penambalan biasa itu ya seperti biasa, bisa menambal gigi anterior maupun posterior, entah kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu ada requirementnya semua. Pokoknya disiapin aja pasien dengan indikasi seperti itu. Kemudian yang endodonti itu biasanya pasiennya ada yang untuk PSA tunggal
sama PSA yang ganda. Jadi disiapin aja masing-masing satu pasien. Setelah dilakukan perawatan saluran akar, biasanya dilakukan pemasangan crown. Entah itu untuk gigi depan maupun gigi belakang ya, dua-duanya sama sih, buat memperbaiki fungsi dan juga memperbaiki estetiknya juga. Kita sekarang menuju ke departemen prostodonsi atau yang mengenai gigi palsu. Nah, menurut saya kalau departemen ini yang butuh cukup waktu yang panjang sih, karena ini sebenarnya requirement-nya itu ada satu aja. Ada gigi tiruan lengkap 1, gigi tiruan sebagian 1, sama gigi tiruan cekat tuh 1. Walaupun cuma satu itu bakal lama karena ini tuh perawatan jangka panjang. Perlu digarisbawahi ya bahwa setiap instansi itu berbeda-beda. Jadi jangan dibuat patokan ya. Pokoknya kira-kira jumlahnya segitu. Kemudian kita sekarang ke bedah mulut. Kalau bedah mulut ini ada yang pencabutan biasa sama pencabutan dengan penyulit, atau juga bisa odontektomi. Kemudian juga termasuk juga yang bedah minor. Kalau pencabutan biasa ini requirement-nya saya katakan lumayan banyak sih, karena dibedakan. Buat misalnya gigi pencabutan gigi anterior kita butuh 8 pasien. Kemudian untuk pencabutan rahang bawah terus itu 8 pasien. Kemudian untuk pencabutan rahang atas itu butuh 8 kasus lagi gitu. Jadi banyak. Boleh juga satu pasien itu misal ada 4 kasus gitu, boleh banget. Lebih dari itu juga boleh. Misal ada pasien A, dia mau mencabutin misal 5 gigi sekaligus, itu boleh banget. Tapi yang mencabutnya harus bertahap. Misal minggu ini 1, minggu depan 1, minggu depannya lagi 1 gitu. Intinya dia yang bertahap, nggak boleh satu kali datang langsung dicabut semua langsung, tuh biasanya sih nggak diperbolehkan. Jadi bertahap. Kemudian di departemen bedah mulut lagi tuh juga ada requirement odontektomi atau disingkat OD. Tetapi saya sudah survei bahwa tidak semua instansi ada requirement odontektomi sih, tetapi di tempat saya itu ada requirement odontektomi, yaitu cuma 1 kasus atau 1 gigi. Tetapi di universitas lain itu tidak ada, jadi ini berbeda-beda. Terus yang masuk ke departemen bedah mulut lagi itu ada bedah minor. Bedah minor tuh kalian boleh milih apa aja sih, bisa alveolektomi, kemudian bisa gingivektomi. Ini yang sering sih, gingivektomi sama alveolektomi ini yang sering dilakukan. Pokoknya yang berurusan dengan bedah minor, kalian harus mempersiapkan pasien itu. Nggak banyak kok, cuma 1-2 pasien aja. Kemudian ada lagi departemen radiografi, tapi ini biasanya kita nggak usah nyari sih, soalnya pasti kita dalam kasus apapun, misalkan nih endodonti ya, itu pasti kan kita harus radiografi. Jadi secara kita nggak nyari itu pasti udah dapet requirement-nya gitu sih. Yang terakhir, yang kesekian ini departemen ilmu penyakit mulut. Nah, ini yang menurut saya susah gampang sih. Susah sih menurut saya, karena mendapatkan pasiennya itu susah banget. Kita harus cari pasien, paling gampang sih sariawan ya. Sariawan itu bisa yang karena sariawan karena muncul sendiri, atau yang karena trauma atau traumatik gitu. Itu cari pasien 4-5 pasien lah kalau yang biasa seperti ini ya. Tetapi kalau yang untuk yang kasus khusus atau kasus yang penyakit mulut yang khusus itu ada berapa ya, 2-4 pasien. Ini selain yang sariawan biasa ya, biasa tuh dalam arti yang traumatik biasa, bukan ini yang penyakit mulut yang benar-benar penyakit. Contohnya misal erythema multiforme, herpes labialis, herpes zoster, varicella. Terus pokoknya berhubungan dengan infeksi, entah itu infeksi virus, infeksi bakteri, atau autoimun. Pokoknya ya apapun deh, pokoknya penyakit mulut yang tidak normal yang terjadi di rongga mulut. Pasien yang seperti ini nih yang biasanya kalau nggak dicari ada, kalau pas dicari banget nggak ada. Kayak gini, benar-benar harus banyakin doa sih kalau pasien ini tuh. Oke gitu ya teman-teman, adik-adik atau yang lain. Jadi ini mudah-mudahan sebagai
setidaknya gambaran sih buat kalian yang mau masuk koas atau mungkin yang mau masuk ke kedokteran tapi bingung nanti koasnya susah. Nah, ini sebagai gambaran. Intinya kalau untuk pasien itu cari yang niat gitu sih, sama banyakin channel atau cari info dari banyak mana aja sih buat mencari pasien itu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan boleh di komen di bawah atau komen di Instagram via DM tuh boleh banget, nanti insya Allah saya balas pasti. Kemudian jangan lupa subscribe ya, biar channel ini lebih up lagi dan saya lebih semangat lagi buat upload videonya. Terima kasih, see you on the next video.